Bab 547. Ayah, pinjam pedangmu. Berbagai dukungan senjata dari si putih, kekuatan Sander dan lainnya meningkat pesat. Terutama sekelompok Master Tao Langit. Sekarang kekuatan Master Tao Langit sudah lebih kuat beberapa kali lipat dari awal datang. Satu persatu tekanan Tao Langit yang kuat langsung membuat sekelompok pasukan berkuda naga kuno mundur. Di saat itu juga, tatapan mata Cindy langsung tertuju ke arah si putih dan berkata, "Serang." Usai berkata, belasan aura langsung muncul di sekitar si putih, lalu menyerbu ke arahnya. Pembunuh sekte masa lalu. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah dan ingin menyerang. Si putih langsung mengayunkan cakarnya, sebuah kitab kuno muncul di depannya, lalu berubah menjadi sebuah perisai untuk melindunginya. Seras. Belasan tebasan menebas ke arah baju sirah kuno itu, tak disangka sama sekali tidak meninggalkan bekas sama sekali. Melihat kondisi ini, Sander menghela napas lega. Dia melihat baju sirah kuno, tatapan mata berbinar juga tidak tahu apa yang sedang dipikirkan. Di ujung langit, ekspresi wajah Cindy sangat masam. Karena prajurit berkuda naga kuno sudah tertekan oleh sekelompok Master Tao Langit. Mereka berada di bawah angin. Wanita bergaun hijau yang ada di samping Cindy melihat si putih yang ada di kejauhan, bunuh dia. Leluhur roh ini adalah paling poin utamanya. Cindy memandang si putih, tetua. Usai berkata, "Seras." Di kejauhan, cahaya silau langsung muncul di depan si putih tanpa jejak. Cahaya silau ini berbeda dengan sebelumnya. Auranya lebih kuat 10 kali lipat darinya. Sander melihat kondisi ini, dia menyerbu ke arah si puit, tetapi saat dia ingin bergerak, belasan cahaya langsung muncul di depannya tanpa jejak. Tatapan mata Sander menjadi tajam, dia mengayunkan pedangnya. Duar. Para pembunuh yang bersembunyi langsung terpelanting. Namun, baju sirah yang melindungi si putih langsung muncul sebuah celah. Sander langsung kaget ketika melihat kondisi ini. Si putih juga sedikit kaget. Dia tidak menyangka senjata sucinya bisa retak karena serangan musuh. Namun, dia segera mengeluarkan sebuah tameng bulat di depannya. Cahaya silau langsung muncul di depannya. Buff. Tameng bulat langsung menahan cahaya silau itu. Namun, hanya dalam seketika, Sander langsung menyerbu ke arah si putih, lalu berdiri di depannya dan melihat kondisi sekitar. Sayang dia tidak menyadari aura apapun. Pembunuh misterius tadi seolah-olah tidak pernah muncul. Sander langsung berkata, "Si putih, kamu menyinarinya." Saat mendengar perkataan Sander, si putih langsung mengeluarkan sebuah cermin, lalu muncul 2 buah kepala manusia dan berubah menjadi laksa cahaya menyinari dimensi yang ada di sekitarnya. Namun, tetap tidak menemukan pembunuh misterius tadi itu. Di saat itu juga, Sander seolah-olah merasakan sesuatu, dia langsung menoleh ke arah wanita bergaun hijau itu. Lalu, dimensi di sebelahnya terbuka dan muncul cahaya yang silau. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung berubah. Sekarang dia sangat jauh dengan wanita bergaun hijau itu, meskipun ingin membantu juga tidak sempat. Namun, ekspresi wajah wanita bergaun hijau tidak berubah, cahaya silau hanya sisa beberapa meter di depannya dan muncul bayangan cacat. Buff. Terdengar suara ledakan, cahaya silau langsung mundur. Lalu, muncul wanita berbaju merah di samping wanita bergaun hijau. Melihat wanita berbaju merah, Sander langsung terkejut. Karena wanita berbaju merah adalah kakaknya, Angel Ye. Sebelumnya mendengar kakaknya pergi mencari saudara, Sander merasa kebingungan mencari saudara apa, tak disangka mencari orang dari kakeknya. Sebenarnya, wanita bergaun hijau yang pergi mencarinya. Karena sebelumnya Angel berjumpa dengan Master Pedang berbaju biru terjadi sedikit hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, wanita bergaun hijau sengaja mengutus orang untuk mencari Angel. Lalu, Angel yang lahir di klan yang tentu saja mendapatkan pendidikan yang tidak kalah dari Sander, kekuatan juga sangat hebat.
Setelah Angel berhasil mengalahkan Master misterius itu, dia menoleh ke arah Sander. Sander langsung melambaikan tangannya, "Kakak." Sander tentu saja suka dengan kakak ini, karena kakak ini pernah menemaninya melewati rintangan kematian. Angel memandang Sander sekilas saja. Sander sedikit tak berdaya. Sifat kakak ini memang terlalu judes. Tanpa berpikir banyak, Sander menoleh ke arah si putih lalu berkata, "Si putih, kamu bunuh sekelompok prajurit berkuda naga kuno ini terlebih dahulu." Saat mendengar perkataan Sander, si putih menganggukkan kepalanya. Dia langsung mengayunkan cakarnya. Para Master Tao Langit kembali menyerang untuk kedua kalinya. Di bawah dukungan si putih, kekuatan sekelompok Master Tao Langit meningkat cukup pesat. Satu persatu tekanan langsung menuju ke arah prajurit berkuda naga kuno. Melihat kondisi ini, komandan prajurit berkuda naga kuno mendadak mengulurkan tombaknya ke depan. "Serang! Serang!" Usai berkata, semua prajurit berkuda naga kuno serentak menyerbu ke arah Master Tao Langit. Peperangan dimulai. Sander memandang ke arah Cindy dan memanggil, "Kak." Usai berkata, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah Cindy. Di waktu bersamaan, Angel mendadak terbang ke langit lalu menyerbu ke arah wanita bergaun kain. Dua kakak adik menyerang secara serentak. Gerakan Sander sangat cepat, hanya dalam sekejap mata sudah tiba di depannya Cindy. Ekspresi wajah Cindy sangat tenang. Pada saat pedang tiba di depannya, dia mendadak menyerbu ke dapa lalu sebuah pedang langsung menebas dari keningnya. Baf! Satu tebasan ini langsung membuat Sander terpelanting. Pada saat Sander terpelanting, Cindy kembali menyerbu. Seketika laksa energi pedang langsung terbang keluar dari keningnya dan membentuk sebuah arus energi pedang yang menakutkan. Saat merasakan adegan ini, Sander langsung membelalakkan matanya. Tubuhnya menjadi ilusi dan laksa energi pedang langsung menyerbu keluar dari dimensi. Bertarung mati-matian. Sander hanya bisa bertarung mati-matian menghadapi serangan pedang Cindy, karena dia sama sekali tidak ada kesempatan untuk mundur. Dua macam jurus pedang beradu, seketika langsung menggemparkan langit dan bumi. Laksa energi pedang langsung meledak, kemudian menyebar ke segala arah. Seketika, dimensi yang ada di sekitar langsung retak. Lalu, dua orang yang berada di dalam energi pedang juga serentak mundur, tetapi mereka berdua kembali menyerbu ke tengah. Boom! Dua cahaya pedang kembali beradu, energi pedang yang menyebar membuat dimensi yang sudah pulih kembali retak. Setelah Cindy berhenti, dia langsung mengangkat pedangnya dan mengulurkan tangan kanannya, kemudian muncul sebuah pedang transparan di depannya. Dia langsung menggenggam gagang pedang dan menebas sekuat tenaga. Seras! Energi pedang yang kuat langsung turun dari langit. Satu tebasan ini langsung menggemparkan langit bumi. Sander yang berada di bawah merasakan kehebatan serangan pedang ini. Dia tidak berani meremehkan, tangan kanan langsung menarik pedang keluar dari sarung, lalu melangkah maju. Jurus menebas langit menghunus pedang. Jurus menebas langit menghunus pedang 5 kali lipat. Baf! Dua cahaya pedang langsung meledak. Sander terpelanting hampir ribuan meter, namun dia kembali menyerbu ke arah depan, lalu menebas pedang ke arah Cindy. Baf! Cahaya pedang melintas langit lalu membuat Cindy terpelanting jauh. Setelah satu tebasan pedang ini berhasil membuat Cindy terpelanting, Sander langsung menoleh ke arah Angel dan wanita bergaun kain itu. Pada saat itu, Angel sedang bertarung dengan wanita bergaun kain itu. Kekuatan mereka seimbang dan pertarungan sangat sengit. Tatapan Sander tertuju ke arah prajurit berkuda naga kuno. Sekelompok prajurit berkuda naga kuno sudah tidak berkutik di depan para Master Tao Langit. Sekarang mereka berada di atas angin. Sander menenangkan diri, lalu menoleh ke arah Cindy. Cindy juga sedang menatap ke arahnya. Muncul energi pedang yang menakutkan dari keningnya. Cindy juga melihat kondisi sekitar. Sekarang kondisi tidak memihak pada arahnya, tetapi tatapan matanya sangatlah tenang. Saat melihat kondisi ini, Sander seketika langsung mengerutkan keningnya. Jangan-jangan masih memiliki backingan lain.
Saat berpikir demikian, Sander langsung transmisi suara kepada wanita bergaun hijau yang di bawah. Wanita bergaun hijau melihat Cindy sekilas, lalu tersenyum dan tidak berkata. Pada saat itu, Cindy mendadak menghilang dari tempat. Seketika, dia langsung menyerbu ke arah Sander. Energi pedang yang sangat kuat dan menakutkan. Cindy sama sekali tidak menutupi niat membunuhnya. Sander tahu, Cindu memang ingin membunuhnya. Sander kembali menyerang. Namun, kali ini dia tidak menyerang sekuat tenaga, karena dia tahu wanita ini pasti memiliki backingan lain, kalau tidak mana mungkin akan begitu tenang meskipun berada pada kondisi yang begitu tenang. Benar-benar hal yang di luar perkiraan. Mereka berdua kembali menyerang. Kali ini, cahaya pedang langsung menyinari, lalu berubah menjadi energi pedang menyerbu ke segala arah. Sander mundur beberapa langkah, kemudian terjadi perubahan. Dimensi yang ada di belakangnya terbuka, lalu bola api langsung menembak ke arahnya. Sander mengedipkan matanya, untung dia sudah ada persiapan. Dia membuka telapak tangan kanan, tameng kuno muncul di tangannya dan melindunginya. Boom! Seketika bola api berubah menjadi lautan api menyelimuti segalanya. Namun, cahaya pedang langsung membelah lautan api ini, kemudian bara api diserap bersih oleh tameng kuno itu. Setelah menyerap semua bara api, Sander merasa tameng kuno memancarkan aura panas yang sangat menakutkan. Sander sedikit kaget dan terharu. Karena dia menyadari, tameng kuno yang diberikan si putih padanya adalah sebuah senjata suci tingkat takdir yang sesungguhnya. Benar-benar benda pusaka yang sesungguhnya. Tanpa berpikir banyak, Sander langsung memandang ke arah ujung langit. Ada seorang senior berjubah hitam berdiri di sana, lalu ada bara api di tangan kirinya. Seketika suasana menjadi panas, dimensi tidak bisa menahannya dan mulai terbakar. Sander memandang ke arah Cindy, lalu menunjukkan tatapan mata sinis, "Ini saja." Cindy memelototi Sander dan berkata, "Apa aku ada bilang bertarung 1 lawan 1 denganmu?" Sander mengerutkan keningnya, "Jadi, kamu memilih tidak tahu malu, ya?" Cindy menyangkalnya, "Memang kenapa?" Sander menganggukkan kepalanya, "Kamu tidak tahu malu, maka aku juga tidak perlu bersikap gentleman di depanmu lagi." Usai berkata, dia mengulurkan tangan kanan lalu berteriak, "Ayah, pinjam pedangmu." Tidak ada respons. Ekspresi wajah Sander langsung kaku. Di kejauhan, si putih memandang ke arah Sander, kemudian mengedipkan mata dan mengayunkan cakarnya. Sebuah pedang langsung terbang dari langit dan mendarat di cakar si putih. Kemudian, si putih terbang ke depan Sander lalu memberikan pedang kingsuan kepada Sander. Sander pun diam saja. Bersambung. Bab 548. Aula Laksa Dewa. Sander terdiam melihat pedang Suanyuan yang ada di tangannya. Dia tidak bisa meminjam pedang ini. Benar-benar sangat menyedihkan. Si putih memandang Sander lalu tersenyum sambil mengulurkan jari menunjuk ke arah Cindy. Sander menenangkan hati lalu tersenyum sambil memandang Cindy yang ada di kejauhan, "Kemari." Usai berkata, dia memegang pedang kingsuan menghilang dari tempat. Seraas. Dimensi mendadak terbuka. Di kejauhan, tatapan mata Cindy menjadi tajam. Dia mendadak menerobos ke depan, lalu laksa cahaya pedang terbang dari keningnya. Di waktu bersamaan, energi pedang yang menakutkan langsung menyelimuti Sander. Kali ini, niat pedangnya langsung hancur karena pedangnya Sander. Boom! Seluruh cahaya pedang langsung redup. Cindy langsung terpelanting hingga puluhan ribu mil. Saat dia berhenti, tatapan matanya langsung kaget dan berkata, "Pedangmu ini." Di kejauhan, Sander memandangnya sekilas, tanpa banyak basa-basi, dia langsung berubah menjadi cahaya pedang menghilang dari tempat. "Jika kamu tidak tahu malu, maka aku juga tidak tahu malu." Siapa yang paling tidak tahu malu, dia pasti akan menang. Melihat Sander kembali menyerang, ekspresi wajah Cindy menjadi garang, dia langsung mengangkat pedangnya,
lalu memancarkan energi pedang yang kuat. Di saat Sander hanya berjarak beberapa sentimeter, dia mendadak membuka mata, lalu melangkah keluar. Energi misterius langsung menyelimuti seluruh tempat. Domain pedang. Cindy langsung berteriak ke arah Sander, "Bunuh! Bunuh!" Usai berkata, seketika muncul aura ilmu pedang yang menakutkan dari tubuhnya Cindy. Laksa pedang langsung muncul dari domain pedang dan menusuk ke arah Sander. Laksa pedang menjadi super kuat di bawah peningkatan domain pedang. Jika sebelumnya, Sander mungkin akan mengelak, namun sekarang dia memegang pedang King Xuan. Bertarung saja. Sander langsung mengulurkan pedangnya, seketika semua pedang yang ada di hadapannya langsung hancur. Bukan hanya demikian, domain pedang misterius yang dimiliki Cindy juga seketika hancur. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Cindy langsung berubah. Dia langsung menjaga jarak dengan Sander. Sander mengerutkan kening ketika melihat Cindy mundur. "Kamu masih mau bertarung atau tidak?" Jika lawan terus mundur, Sander juga tak berdaya, karena gerakan lawan lebih cepat darinya. Cindy memandang pedang King Xuan yang ada di tangannya Sander, lalu ekspresi wajah sangatlah masam. Sander tersenyum tipis ketika melihat tatapan matanya Cindy, kemudian berubah menjadi cahaya pedang menghilang di tempat. Seras. Cahaya pedang melintas di depan Cindy. Cindy juga tidak memilih untuk berhadapan dengan serangan Sander ini. Dia langsung mundur hampir ribuan meter. Seras. Serangan Sander tidak mengenai sasaran. Sander tidak mengejar lagi, dia hanya memandang Cindy dan diam tak berkata. Cindy memelototi Sander dan berkata, "Kalau berani jangan menggunakan pedang itu." Sander tersenyum dan berkata, "Bukannya kamu yang memiliki tidak tahu malu? Kenapa kamu tidak tahu malu, malah menyuruh orang lain tidak tahu malu? Apakah sekte masa lalu memiliki standar ganda?" Cindy memelototi Sander, tatapan mata sangatlah tajam. Sander tidak memedulikan tatapan tajam dari Cindy kemudian melihat sekitarnya. Kali ini prajurit berkuda naga kuno sudah tidak berkutik di depan Master Tao Langit. Senior Suyue juga membawa sekelompok master bertarung dengan Master Pavilion Pedang dan pengawal Dewa Masa. Mereka berada di atas angin. Sander menatap Cindy dengan tatapan tajam. Dia tidak menyerang wanita itu lagi, melainkan langsung berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah kultivator pedang dari pavilion pedang. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Cindy langsung berubah, kemudian berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke arah Sander. Jika dalam kondisi normal, Sander tidak bisa menyerang Master Pavilion Pedang, tetapi sekarang berbeda, pedang yang ada di tangan Sander sangatlah menakutkan. Jika dia menyerang ke arah Master Pavilion Pedang, maka tidak ada orang yang bisa melawannya. Di saat itu juga, Sander yang awalnya menyerbu ke arah Master Pavilion Pedang mendadak berbalik badan, lalu menebas ke arah Cindy. Melihat kondisi ini, Cindy langsung membelalakkan matanya. Dia barulah mengerti, ternyata sasaran Sander yang sebenarnya adalah dia. Tanpa berpikir banyak, dia langsung menekan keningnya dan berteriak, "Buka!" Wush! Suara deru langsung menggema dalam tubuhnya, kemudian satu persatu pedang terbang keluar dari tubuhnya, lalu menyerbu ke arah Sander. Beradu dengan tebasan pedang Sander. Boom! Satu tebasan Sander langsung menghancurkan laksa cahaya pedang. Cindy langsung terpelanting jauh. Di saat terpelanting, badan Sander langsung berubah menjadi cahaya pedang menembak ke arah Cindy. Serangan yang sangat mematikan. Melihat serangan Sander semakin mendekat, Cindy langsung mengedipkan matanya, karena dia tahu, dirinya tidak bisa mengadang serangan ini. Namun, muncullah sesuatu kejadian. Awalnya Sander yang bisa membunuh Cindy merasakan sesuatu dan langsung merinding. Kemudian, suara menggema di benaknya, Sander yang selalu membuat kekacauan, mati sana. Usai suara itu hilang, Sander masih tidak sempat bereaksi, seketika dimensi di sekitar langsung menjadi ilusi. Boom! Dimensi langsung retak. Kemudian, Sander langsung menghilang tanpa jejak.
Wanita bergaun hijau yang ada di bawah mengerutkan keningnya, Aula Laksa Dewa. Usai berkata, dia menoleh ke satu arah dan berkata, "Nona, mohon bantuannya." Wanita bergaun putih yang terus memerhatikan peperangan ini langsung menghilang dari tempat. Sander kembali muncul, dia sudah muncul di langit berbintang yang tiada batas. Ada 4 manusia raksasa di sekitarnya. 4 manusia raksasa ini memiliki tinggi ribuan meter, lalu ekspresi wajah sangat serius dan memancarkan aura yang sangat misterius. Lalu, 4 manusia raksasa menatap ke arahnya. Tatapan ini membuat Sander merasa tidak nyaman, seolah-olah dewa sedang menatap manusia biasa. Sander mengepal erat pedang Kingsuan yang ada di tangan kanannya. Lalu tanpa banyak basa-basi langsung berubah menjadi cahaya pedang membumbung tinggi ke langit dan menyerang ke salah satu manusia raksasa. Di saat itu, manusia raksasa itu mendadak mengulurkan jari ke arah Sander. Seketika energi yang menakutkan langsung menyerbu ke arah Sander. Boom! Satu jari ini langsung memancarkan kekuatan yang menakutkan menyelimuti Sander. Meskipun pedang Kingsuan yang ada di tangan Sander berhasil membuka sebuah celah, dia juga tidak bisa menahan kekuatan yang begitu menakutkan dan langsung jatuh dari langit. Lalu, salah satu manusia raksasa mengulurkan tangan kanan, kemudian membuka telapak tangannya. Tak disangka bintang-bintang langsung berkumpul di telapak tangannya. Alam semesta telapak tangan. 1 detik kemudian, manusia raksasa itu membalikkan telapak tangan, kemudian langsung mengayunkan ke arah Sander yang jatuh ke tanah. Satu tekanan ini membuat alam semesta langsung ambruk. Melihat bintang-bintang di alam semesta menekan ke arahnya, Sander langsung membelalakan matanya. Ini teknik sihir apa? Kali ini, dia merasa dirinya bagaikan sebutir debu. Namun, ekspresi wajah Sander langsung serius dan membangkitkan 3 macam garis keturunan yang ada di dalam tubuhnya. Boom! Kekuatan garis keturunan yang kuat langsung memancar keluar dari tubuhnya Sander. Dia langsung mengangkat pedang Kingsuan terbang ke langit dan berhasil menghancurkan tekanan yang menakutkan ini. Bertarung mati-matian. Di bawah dukungan 3 macam garis keturunan, ditambah dengan pedang Kingsuan, sekarang kekuatan Sander sudah mencapai tingkat puncak. Di saat pedangnya menusuk ke alam semesta itu, bintang-bintang langsung membara, lalu tekanan yang kuat kembali menekan. Energi pedang Sander berhasil menahan semua tekanan ini. Pedang Sander semakin lambat, lalu dia merasakan alam semesta ini menekannya sampai tidak bisa bernapas. Dia berada di ambang kematian. Sander langsung berteriak, seketika kekuatan garis keturunan langsung mengalir keluar. Seraas! Bintang-bintang yang ada di dalam dimensi ini mulai meledak. Energi pedang Sander mulai melawan. Namun, pada saat itu juga, 4 manusia raksasa itu bersamaan mengulurkan 1 jari, lalu bintang-bintang yang ada di belakangnya langsung menembak ke arah Sander. Boom, 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 boom. 4 energi yang menakutkan langsung menyebar. Sander yang berhasil bangkit langsung membelalakan mata ketika merasakan 4 aura yang menakutkan ini. Boom! Alam semesta ini langsung ambruk, Sander langsung tumbang dari langit. Di saat jatuh, badannya mulai terbakar. Bukan terbakar sendiri, melainkan tidak bisa menahan 4 energi menakutkan ini. Ketika 4 jari mulai menekan ke bawah, Sander langsung tidak bisa bernapas. Dia merasakan energi pedang dan kekuatan garis keturunan sudah tidak berkutik. Di langit, badannya Sander sedang terbakar, tetapi juga jatuh ke permukaan tanah. Di saat itu juga, aura kehidupan di dalam tubuhnya mulai menghilang. Sander yang tumbang memejamkan matanya, dia merasakan aura kematian. Badan dan roh mulai binasa. Aura kehidupan di dalam tubuh mulai binasa. Mati. Sander mendadak membuka kedua matanya, lalu menengadahkan kepala, matanya sudah memerah. Benar-benar menjadi iblis gila. Dia tentu saja tidak akan diam saja. Jika akan mati, kenapa tidak mempertaruhkan segalanya? Waktu dia memilih menjadi iblis gila, kekuatan garis keturunan iblis gila bangkit sepenuhnya. Satu persatu kekuatan garis keturunan mulai muncul.
Di saat itu juga, kekuatan garis keturunan iblis gila berhasil menekan kegiatan garis keturunan manusia biasa dan garis keturunan Raja Yan. Namun, garis keturunan manusia biasa juga memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dua garis keturunan mulai beradu. Garis keturunan Raja Yan tidak bertindak, hanya melihat semua ini. Sander menengadahkan kepala ke arah 3 jari raksasa yang siap ditekukkan itu, lalu berteriak, "Serang!" Usai berkata, dia langsung menyerbu ke depan. Baf! Permukaan tanah langsung ambruk. Sander langsung berubah menjadi cahaya pedang menebas ke arah 4 jari raksasa itu. Seras! Seketika, Sander berhasil membuka celah dari 4 aura yang menakutkan ini, kemudian, cahaya pedang merah langsung memenggal 4 jari raksasa itu. Duar! Terdengar suara ledakan yang menakutkan. Cahaya pedang berwarna merah terus melintas di alam semesta ini. Akan tetapi, 4 manusia raksasa mendadak menarik tangan kanan, lalu membuka telapak tangannya dan menekan ke arah Sander. Alam semesta empa penjuru, lenyapkan. Boom! Muncul 4 alam semesta di telapak tangan 4 manusia raksasa. Seketika bintang-bintang di langit langsung menekan ke arah Sander. Baf! Seketika, 3 macam kekuatan garis keturunan Sander langsung tidak berkutik. Bersambung.